Baik, pemirsa SCC TV, ya kembali lagi di segmen atau episode ya sekarang episode kedua dari Inspirasi Bebas Riba kerjasama RCC dengan Niaga TV. Kita kembali ke Pak Sutri Bebas Riba, Pak Asep dan Bu Amoy. Pak Asep sama Bu Amoy pasti semua orang juga pengen tahu bagaimana proses bebas ribanya. Ya, satu bagaimana sih kemudian tadi kan keyakinan sudah didapat lalu kemudian memutuskan untuk ya bisa bebas riba dan kabarnya memang akhirnya bisa lunas ya, katanya ada KPR yang 15 tahun kemudian dalam waktu 7 tahun setelah taubat itu terhitung hitungan bulan ya, bisa selesai itu. Gimana ceritanya, bisa diceritakan ya? Jadi gini Ustadz ya, bulan Januari itu saya masih proses iya atau enggak. Januari 2020 ya? Betul. Ya. Iya atau enggak saya mau taubat gitu. Karena saya harus siap malu, terutama kan lingkungan itu yang yang istilahnya tidak mendukung. Di bulan Februari mulai kita tidak membayarkan ke bank. Sampai jadi awal 2016 itu kami jual rumah di Cirebon itu. 2016. 2016, baik. Sampai Allah itu benar-benar memberikan kita bukti bahwa riba itu haram. Dari bulan Februari kita taubat, awal April itu ada yang nawar rumah saya, Ustaz. Jadi 2016 sudah mulai proses jual aset, itu sampai Januari nggak laku-laku. Berarti 4 tahun dong. Betul. Kemudian sudah memutuskan tobat di bulan Februari, di bulan April ya? Iya. April kemudian ada respon untuk ada respon. Bahkan ketika nawar langsung dibeli. Kemarin-kemarin itu sempat mereka mereka nawar, tapi nggak ada mereka yang namanya jadi deal, hanya sebagian. Ya oke gitu. Jadi ketika kita proses hijrah seperti ini, nggak pakai nawar lagi, langsung jadi. Insyaallah ya. Allah menjanjikan rezeki yang besar buat kita. Baik. Ya, ini juga sebuah kesaksian ya, karena memang ini kalau bicara keajaiban ya, memang keajaiban itu perlu diceritakan dan harus diceritakan oleh yang mengalaminya sendiri supaya kita semua yang mendengar itu bisa menambah keyakinan kita juga kan. Jadi bayangkan dalam masa 4 tahun menjual aset tidak laku gitu ya, tadi yang nawar banyak gitu ya, tapi nggak pernah kemudian ada tindak lanjut, lalu sudah ya memutuskan untuk bertobat di bulan Januari 2020 setelah 4 tahun aset itu tidak laku, hanya dalam kurun waktu kurang dari 3 bulan, Februari, Maret, April ya, kurang dari ya 2 bulan lebih lah ya. Kemudian ada penawaran dan langsung jadi, langsung deal. Ya, bayangkan ini sebuah saya kira adalah ya katakanlah keajaiban yang sebetulnya banyak sekali cerita-cerita seperti ini yang dialami oleh mereka yang sudah bertaubat, bahwa ketika kita menyerahkan sesuatu karena Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Ya, itu sebuah janji Allah yang pasti Allah tepati. Nah, dalam hal ini juga terbukti dan akhirnya dengan ya taubat itu bisa menyelesaikan masalah-masalah yang sebelumnya tidak terbayang bisa selesai, begitu kira-kira ya. Kalau untuk katakanlah dalam hal bebas ribanya tentu ada tekanan-tekanan dong. Pasti. Ya nggak? Ini yang kita mau bicara tekanan penagihan kita menyebutnya. Coba cerita bentuk tekanannya apa aja sih? Debt collector itu bisa sampai ke kantor saya di depan pintu. Wow, gitu ya. Berapa orang tuh? Jadi ketika mereka datang ke kantor, di depan gerbang mereka pakai toa. Woi, toa. Bawa toa? Iya. Oh. Toa yang kayak di masjid itu. Iya, niat betul gitu. Itu ya. Betul. Di sana mereka bilang kan, Ibu Amoy ini bayar hutangnya. Saya saat itu sudah ada saat itu saya tidak bukan di kantor pusat lagi, karena mereka datangin kantor pusat yang sesuai mereka tahu tempatnya di situ. Jadi ketika mereka pakai pengeras suara itu, Bu Amoy nggak ada di sana ya? Nggak ada, saya sudah di cabang. Saat itu saya ada di kapal di tengah. Terus saya dikontak, diminta ke kantor, tapi teman saya belum bilang kalau mereka itu debt collector. Begitu sampai di sana, saya pikir kita selesaikan di bank. Dengan modal berani, saya datang sendiri ke bank. Oh, baik. Setelah itu, karena saya nggak terima, ini hutang dipublish seperti ini, gitu kan. Ya malu di situ, mungkin ya jalannya Allah ya, Pak Ute ya. Untuk saya dibilang malu, dibilang hijrah, tapi whatever. Buat saya
berjalan dengan apa yang saya yakini, bukan dengan omongan orang, bukan dengan perkataan orang. Jadi apapun yang saya bilang, apapun yang saya yakini, saya yakin bahwa Allah ada di belakang saya. Jadi saya tidak pernah takut dengan orang membicarakan baik, buruk, jeleknya saya. Di situ saya sadar bahwa ada orang yang peduli sama saya, ada orang yang istilahnya memanfaatkan saya, ada orang yang benar-benar bisa jadi saudara sama saya. Hari itu juga saya langsung samperin ke bank tersebut. Di bank tersebut saya disambut baik. Setelah kami duduk, mungkin ada sekitar 15 orang, debt collector sampai direksinya. Duduk di sana, nggak percaya dong kalau saya tidak bisa bayar. Karena kan selama ini saya bisa bayar dengan berapa cicilannya? 10 ya? 12 ya? 10 yang di 10 juta per bulan. Ya, hampir 11 lah. Dan itu pun berjalan normal gitu, tidak ada hambatan. Ketika ditanya, ibu ada masalah apa? Saya bilang, gini, saya sudah capek dengan yang namanya riba, saya mau tobat riba. Oh, mereka kan frontal, ibu tahu apa tentang riba gitu kan? Lagi mualaf gitu ya. Gitu ya. Itu adalah senjata mereka gitu kan. Saya saat itu nggak mau banyak bicara, dibilang marah, malu, udah tercampur di situ. Cuman saya bilang, ini adalah pilihan hati. Bapak-bapak di sini tidak bisa menghakimi saya, tidak bisa menjudge saya bahwa saya tidak boleh melakukan tobat riba. Oh enggak, ibu ini hanya mengambil keuntungan dari tobatnya ibu. Kalau saya mengambil keuntungan, saya tidak akan datang ke sini. Saya tidak akan berani. Bayangkan Pak Ute, saya datang sendiri. Istilahnya mungkin kalau orang lain berpikir 2 kali menyerahkan diri itu. Kalau saya terang-terangan di sana, saya bicara, saya mau berhenti dari riba, tapi saya akan bayarkan hutang saya. Mereka bilang seperti ini ke saya, ibu jangan mengambil keuntungan. Saya tidak mengambil keuntungan, saya akan bayar sesuai dengan prosedur, saya akan bayar dengan nominal hutang, tapi tidak dengan bunga. Akhirnya kita debat di sana. Setelah debat panjang, saya bilang percakapan ini tidak akan selesai dan tidak akan ada ujungnya. Saya bilang, ya udah ibu bayarkan. Saya akan bayarkan uang cicilan saya. Tapi apakah bapak-bapak di sini mau menanggung dosanya, dosa berzina dengan ibu kandung? Mereka semua diam, Pak Ute. Masya Allah, ya. Jadi setelah itu saya keluar, terus saya keluar lift. Ada 2 orang yang ikutin saya di sana. Saya bilang, Bu, tolong beri kami pekerjaan, kami juga mau tobat riba, capek hidup seperti ini, nggak tega sama anak istri, ngasih uang haram yang tidak benar, ya seperti itu Pak Ute. Gitu ya. Baik ya pemirsa, jadi kalau bicara ya rata-rata orang yang tobat riba dari sisi debitur seringkali terjadi karena sudah mulai merasakan susah bayar atau merasa sudah ya katakanlah tidak mampu begitu ya. Tapi dari profil mereka berdua, pilihan untuk tobat riba itu diambil ketika sebetulnya mereka sendiri ya merasa mampu. Ya dalam cerita saya juga mungkin juga biar pemirsa juga mendengarkan langsung nih Teh Amoy, bagaimana mereka kemudian menyodorkan uang cash itu gimana tuh? Biar jadi inspirasi bahwa tobat riba itu bukan ya modus bahwa kita ingin mengambil keuntungan di sana untuk tidak mau membayarkan bunganya, bukan persoalan mampu atau tidak mampu membayar, tetapi karena memang kita ingin taat sama Allah, kita mau ya mengikuti perintah Allah. Ya silakan Teh Amoy bisa tambahkan ceritanya soal apa sodoran uang tersebut tuh. Jadi begini Bapak Ibu, saya itu di kantor, mungkin kantor bekerja sama dengan pihak bank, salah satu bank. Jadi ketika itu kebetulan debiturnya di bank yang berhutang ini debitur suami saya kan. Kantor itu minta untuk take over itu ke bank yang di kantor, jadi potong gaji otomatis. Jadi mungkin kalau lewat perkataan, lewat percakapan nggak akan kena kali ya. Saya disodorkan uang cash di atas meja, cash 1,8 miliar. Wow, 1,8 miliar gitu ya, disodorin untuk ini ambil gitulah kira-kira ya. Kan kamu tidak mikir apa-apa, hanya jalan gitu, potong gaji gitu. Tapi ini adalah prinsip Pak Ute, saya rasa.
Dan waktu itu pun kalau nggak salah saya telepon Pak Ute ya untuk meyakini hati saya kan, karena dari kantor saya pun tidak percaya bahwa ada lembaga riba yang melindungi orang-orang seperti saya. Saya sampaikan di bank konvensional tersebut bahwa gagal bayar bukan berarti tidak punya uang gitu. Jadi gagal bayar, tidak semua orang gagal bayar tuh nggak punya duit, nggak gitu. Jadi kita itu mau hijrah seperti ini karena benar-benar mau tobat sama Allah, bukan karena mau mencari keuntungan di dalam bunga, bukan mencari keuntungan dalam potongan bunga, potongan KPR dan segala macam. Jadi orang yang tobat riba tuh bukan orang-orang yang istilahnya benar-benar nggak punya uang, bukan seperti itu. Orang yang punya uang juga kalau mau tobat riba, mau berjalan di atas perintah Allah, bisa aja gitu. Tapi ini adalah prinsip saya untuk berhenti stagnan di sini, untuk berjalan dengan apa yang diperintahkan sama Allah, berhenti. Jadi 1,8 miliar saya tolak mentah-mentah. Gitu ya. Jadi disodori uang untuk membayar hutang di tempat yang sudah melakukan penekanan gitu ya. Jadi ditekan-tekan itu orang kadang-kala kemudian berpikir pendek. Seringkali kemudian jangankan uang yang disodorin gitu ya, uang yang masih disembunyikan aja dicari-cari kan begitu. Jadi dalam hal ini mungkin kita juga bisa banyak belajar lah dari cerita ini ya. Ya barangkali bisa disampaikan pesan-pesan kepada mereka yang sudah terlanjur atau yang belum melakukan begitu ya. Termasuk barangkali bagaimana cara Pak Asep nih bisa memberikan katakanlah pemahaman kepada pasangan yang tadi tentu PR-nya pertama belajar agamanya tentang keyakinan dan seterusnya, lalu kemudian yang kedua dibawa bagaimana meyakini tentang riba itu sendiri. Ini kan sebetulnya PR juga tuh, ada 2 PR yang pada saat yang sama harus dilakukan. Silakan mungkin memberikan pesan kepada barangkali pasangan-pasangan yang barangkali sampai hari ini mungkin masih kesulitan memberikan pemahaman itu kepada pasangannya. Iya. Kebetulan saya sendiri istilahnya melakukan riba tapi belum terkena efek ribanya, jadi merasa kita masih mampu. Tapi sebetulnya hal itu walaupun kita mampu tapi sebetulnya itu tidak dibenarkan dalam agama. Jadi Islam benar-benar istilahnya tidak membolehkan riba tersebut. Untuk meyakinkan istri ada 2 PR buat saya sendiri ya. Jadi istilahnya saya sendiri sebetulnya sebagai pelaku riba, tapi setelah saya pengen lepas dari riba ternyata istri belum bisa. Jadi saya mencoba meyakinkan terus istri bagaimana istilahnya jahatnya riba itu menggerogoti rumah tangga kita. Jadi saya pernah tawarkan solusi ke istri, jadi kamu enggak mau mengikutin saya atau tidak? Sampai di ultimatum ya? Ya, di ultimatum begitu. Tapi sebetulnya saya juga tidak tega dengan kondisi dia. Tapi dengan keadaan terus begitu, saya terus yakinin bahwa riba itu benar-benar istilahnya akan menghancurkan kita. Walaupun sekarang kita taruhlah mampu, tapi pada akhirnya benar-benar membinasakan kita. Jadi saya terus yakinin terus bahwa emang riba tersebut akan menghancurkan kita. Ke istri mungkin tidak 1 hari 2 hari, hitungannya mungkin sampai 1 bulanan lah kita bisa istilahnya bernegosiasi dengan istri untuk meninggalkan riba tersebut. Dan akhirnya istri menerima, jadi malahan sekarang istri menjadi setidaknya lebih paham dari saya. Gitu ya. Tapi sebetulnya saya bersyukur sekali begitu saya dibilang memerintahkan ultimatum ke istri bahwa tinggalkan riba aja. Akhirnya dia menerima begitu. Bu Amoy, ada tambahan? Silakan. Sampai sekarang kami masih berjuang, Pak Ute. Masih berjuang untuk menabung di bank konvensional tersebut yang nominalnya miliaran. Ya, alhamdulillah mungkin Allah membantu kami menyelesaikan sedikit-sedikit. Ya, contohnya tadi rumah yang pertama sudah laku. Tinggal ini kita belum ada niat jual, tapi kita mau nabung dulu. Seperti apa yang nasihat Pak Ute sering sampaikan bahwa kita harus berjuang dulu, kita fight dulu, dan sampai hari ini pun kami masih di dalam perjuangan itu. Ya minta doanya aja Pak Ute biar kita tetap istiqomah. Karena sampai saat ini pun di kantor saya masih terus tekan-tekan saya, masih bujuk saya dengan kata-kata manis, dengan potongan bunga, dengan terbilang janji-janji manis lah. Ya jadi alhamdulillah sampai saat ini
insya Allah lah saya nggak akan terpengaruh, karena itu adalah prinsip ya Pak Uta ya, yang nggak bisa orang ikut campur di dalam sana. Iya. Baik, pemirsa RCC TV, jadi ya kalau kita bicara soal keyakinan, memang tadi tidak ada pihak manapun yang bisa mengintervensi dari keyakinan yang kita punya, baik itu dalam hal memilih. Tadi kalau contohnya dari pasangan ini adalah Bu Amoy tadi bicara soal memilih keyakinan beragama, kemudian sekarang pilihan keyakinan kita untuk meninggalkan riba. Ya, karena kalau bicara soal ya keharaman, soal ya katakanlah pengetahuan terhadap keharamannya itu, ya bahkan sampai kita sudah memiliki fatwa haram praktek pembungaan tuh dari otoritas ulama negeri ini, ya sudah terlisensi itu. Artinya keyakinan yang kita miliki terhadap itu ya sudah katakanlah sudah bisa dikatakan sempurna, ya sehingga tinggal sekarang bagaimana kita mau atau enggan untuk mengikuti keyakinan untuk meninggalkan riba tadi. Baik, kita selesaikan. Kalau dalam hal ini kita selalu katakan bahwa riba itu urusan kita kepada Allah yang harus kita dahulukan, ya. Jadi harus kita stop maksiat ribanya. Tinggal kemudian sisa yang disebut dengan hutang itu urusan kita dengan manusia, Allah pasti bantu. Ya, jadi stop ribanya, stop maksiatnya, lalu kita bersungguh-sungguh untuk ya mengumpulkan uang sehingga kita bisa membayar kewajiban dari hutang kita. Demikian untuk sesi kedua dari Inspirasi Bebas Riba. Sampai ketemu lagi untuk kisah-kisah yang lain, ya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi bahwa kita semua bisa tanpa riba. Ya Allah musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.